Siapa sangka, pria yang baru saja melakukan tarian akrobatik di atas panggung selama 2 jam penuh ini ternyata sudah menginjak usia 60 tahun. Di saat bintang seangkatannya mulai memilih masa pensiun yang tenang, Aaron Kwok justru baru saja menyambut kelahiran putri ketiganya dan mengumumkan tur dunia baru di tahun 2026. Apa rahasia di balik stamina mesin yang menolak tua ini? Mari kita bedah rahasia Aaron Kwok yang tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Tahun 2026 menjadi pembuktian besar bagi Aaron Kwok bahwa kariernya tidak sedang meredup, melainkan berevolusi. Fokus utama publik saat ini tertuju pada Aaron Kwok Iconic World Tour 2025-2026. Aaron tidak hanya tampil bernyanyi, namun membawa konsep panggung futuristik dengan koreografi yang menuntut ketangkasan fisik tinggi. Salah satu momen paling berkesan adalah kehadirannya di Indonesia Arena Jakarta pada 11 Januari 2025. Konser tersebut menjadi tolak ukur bagi para penggemar di Asia Tenggara mengenai standar performa seorang Heavenly King. Meskipun telah melewati usia kepala 5 dan memasuki usia 60 tahun pada Oktober 2025, ia masih mampu melakukan transisi gerakan dance pop yang tajam dan sinkron dengan penari latar yang berusia puluhan tahun lebih muda darinya. Jadwal tur ini terus berlanjut hingga akhir 2026, termasuk rencana konser besar di Kuala Lumpur pada September mendatang. Di balik performa panggung yang eksplosif, Aaron Kwok menjalankan disiplin hidup yang nyaris militeristik. Rahasia utama staminanya di usia 60 tahun adalah rutinitas lari pagi selama 30 menit yang tidak pernah ia lewatkan, bahkan di tengah jadwal tur yang padat. Ia menganggap lari sebagai fondasi untuk menjaga kapasitas paru-paru dan detak jantung agar tetap stabil saat bernyanyi sambil menari. Selain latihan fisik, Aaron menerapkan diet ketat yang ia sebut sebagai sistem setengah porsi. Ia hampir tidak pernah makan hingga benar-benar kenyang dan sangat membatasi asupan karbohidrat serta gula, terutama menjelang konser. Satu hal yang menjadi rahasia umum di kalangan kru adalah pantangannya terhadap air es. Aaron hanya mengonsumsi air putih hangat atau teh herbal untuk menjaga suhu inti tubuh dan kesehatan pita suaranya. Kedisiplinan ini membuatnya tetap memiliki persentase lemak tubuh yang rendah dan massa otot yang terjaga, sebuah kondisi fisik yang seringkali membuat para atlet profesional terpaku. Memasuki periode 2025-2026, Aaron Kwok semakin selektif dalam memilih peran, beralih dari citra pahlawan aksi konvensional menuju karakter yang lebih kompleks dan eksperimental. Dalam film Undercurrent dan dirilis akhir 2025, ia memerankan seorang pengacara yang terjebak dalam pusaran korupsi politik. Peran ini menuntutnya untuk menonjolkan kemampuan akting teatrikal serta dialog hukum yang intens, membuktikan bahwa daya tarik utamanya kini terletak pada kematangan karisma, bukan sekedar ketampanan fisik. Proyek yang paling mengejutkan di tahun 2026 adalah keterlibatannya dalam film komedi fantasi berjudul Don't Father Me. Dalam film ini, Aaron mengambil risiko dengan memerankan karakter yang mengalami pertukaran jiwa antara ayah dan anak. Peran ini menuntut sisi komedi yang ekspresif, sebuah kontras tajam dari peran-peran serius yang ia ambil dalam 1 dekade terakhir. Transformasi ini menunjukkan kepercayaan dirinya sebagai aktor watak yang sudah tidak lagi terbebani oleh ekspektasi publik untuk selalu tampil perfect atau tangguh di layar besar. Di balik gemerlap lampu panggung, kehidupan pribadi Aaron Kwok mengalami momen transformatif dengan kehadiran anggota keluarga baru. Pada Oktober 2025, tepat di sekitar perayaan ulang tahunnya yang ke-60, Aaron dan istrinya Mo Ka Feng menyambut kelahiran putri ketiga mereka yang diberi nama Cheryl. Kehadiran Cheryl melengkapi kebahagiaan keluarga kecil ini setelah sebelumnya dikaruniai 2 putri, Chantel dan Charlotte. Status sebagai ayah 3 anak di usia 60 tahun membawa perubahan signifikan pada citra publiknya. Aaron kini lebih sering memperlihatkan sisi humanis dan protektif sebagai seorang family man.
Meskipun jadwal tur dunianya sangat padat, ia diketahui menerapkan kebijakan ketat untuk selalu pulang atau melakukan panggilan video setiap hari demi memantau perkembangan anak-anaknya. Perubahan prioritas ini juga terlihat dari keputusannya untuk lebih banyak menghabiskan waktu di Hong Kong guna mendampingi masa pertumbuhan putri-putrinya, membuktikan bahwa bagi sang Heavenly King, pencapaian terbesarnya saat ini bukan lagi angka penjualan tiket, melainkan keharmonisan rumah tangganya. Tahun 2026 juga menandai peran baru Aaron Kwok sebagai mentor dan figur inspirasi bagi generasi muda. Salah satunya adalah bintang muda Cina, Wang Yibo. Relasi keduanya menjadi sorotan setelah mereka dipertemukan dalam berbagai acara penghargaan dan program bertema dana. Aaron Kwok secara terbuka memberikan pujian kepada Wang Yibo, menyebutnya sebagai salah satu talenta muda dengan kemampuan dance terbaik di generasinya. Bagi publik, interaksi ini dianggap sebagai momen estafet antara sang legenda dance pop 90-an kepada ikon pop modern saat ini. Aaron melihat kemiripan antara dirinya dengan Wang Yibo, terutama dalam hal disiplin tinggi dan kecintaan pada kecepatan. Keduanya tidak hanya berbagi panggung, namun juga berbagi minat yang sama di dunia otomotif dan balap. Dukungan Aaron Kwok terhadap junior seperti Wang Yibo menunjukkan kematangannya sebagai senior yang tidak merasa terancam oleh kemunculan bintang baru, melainkan ingin memastikan bahwa standar kualitas performa di industri hiburan tetap terjaga. Di mata Aaron, Wang Yibo bukan hanya seorang idola, melainkan atlet panggung yang memiliki dedikasi yang sama dengan dirinya saat memulai karir puluhan tahun silam. Identitas Aaron Kwok tidak bisa dipisahkan dari kecintaannya kepada otomotif yang berada di level profesional. Publik mengenalnya sebagai kolektor supercar, namun sedikit yang menyadari bahwa ia memegang lisensi balap profesional. Ia bukan sekedar pengemudi akhir pekan. Aaron tercatat sering turun ke lintasan balap kompetitif, seperti seri Ferrari Challenge Asia Pasifik dan Macau Grand Prix. Baginya, memacu mobil di sirkuit adalah cara untuk melatih refleks dan fokus mental yang kemudian ia aplikasikan saat mengelola panggung konser yang rumit. Koleksi mobilnya yang mencakup model langka seperti Ferrari, Pagani Zonda, hingga berbagai seri McLaren dirawat dengan standar museum. Trivia yang jarang diketahui adalah Aaron memiliki tim mekanik khusus yang bertugas untuk memastikan mesin setiap mobil bernafas atau dipanaskan secara rutin meskipun tidak sedang digunakan. Kedisiplinan dalam merawat mesin ini mencerminkan filosofi hidupnya yang perfeksionis. Ia percaya bahwa segala sesuatu, baik itu mesin mobil atau tubuh manusia, akan tetap berfungsi maksimal selama dirawat dengan konsistensi tinggi. Aaron Kwok adalah bukti hidup bahwa dedikasi dan disiplin mampu mengalahkan batasan waktu. Di tahun 2026, ia tidak hanya berdiri sebagai monumen kesuksesan masa lalu, namun tetap relevan sebagai pemain utama di industri hiburan Asia. Dari panggung konser yang megah, lintasan balap yang memacu adrenalin, hingga kehangatan di tengah ketiga putrinya, Aaron telah mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang bintang besar. Ia bukan lagi sekedar Heavenly King yang mengejar popularitas, namun seorang seniman yang telah mencapai titik keseimbangan perfect antara ambisi profesional dan kebahagiaan personal. Aaron Kwok mengajarkan satu hal penting bagi kita semua, bahwa menjadi tua adalah kepastian. Namun tetap bertenaga dan terus bersinar di usia yang tak lagi muda adalah sebuah pembuktian bahwa semangat bisa melampaui batasan usia. Jika esok hujan turun deras, kita berteduh bercerita lepas.